Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah ma'ba'ad. Berjumpa kembali di mata pelajaran Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama pada masa pendudukan Jepang. Seperti apa materinya? Simak video ini sampai selesai. Nah, Jepang menancapkan tonggak-tonggak penjajahannya di Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda. Pada awalnya, mereka menyebarkan janji-janji palsu. Di antara janji-janjinya adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dengan janji-janjinya tersebut, bangsa rakyat Indonesia berharap bahwa Jepang akan menjadi sang penyelamat bagi negeri ini. Akan tetapi nyatanya tidaklah demikian. Penjajahan Jepang membuat rakyat Indonesia semakin tersiksa. Nah, pada tahun 1943, dengan Undang-Undang Nomor 3 Strip 1943 tentang pemberlakuan keadaan perang di seluruh wilayah Indonesia, Jepang membubarkan semua organisasi pergerakan nasional dan melarang seluruh aktivitasnya. Meskipun secara formal jaringan keorganisasian dibekukan, namun hubungan silaturahmi antar ulama tetap bisa dilakukan melalui berbagai pranata dan institusi sosial seperti pondok pesantren. Ketika Jepang mewajibkan bangsa Indonesia menghormati Kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah timur dalam waktu-waktu tertentu, NU dengan tegas menolak karena hal itu merupakan perbuatan syirik. Hal itu menyebabkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Siddiq dijebloskan ke dalam penjara. Nah, selanjutnya untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan Jepang ini, Nahdlatul Ulama melakukan pembenahan. Urusan NU internal diserahkan kepada Kiai Haji Nahrawi Tahrir, sedangkan urusan ekstranya diserahkan kepada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah diserahi jabatan ketua besar. Di samping itu, disepakati beberapa program untuk memenuhi 3 sasaran utama, yaitu yang pertama, menyelamatkan akidah Islam dari Shintoisme, terutama ajaran Seikere yang dipaksakan oleh Jepang. Lalu yang kedua, menanggulangi krisis ekonomi sebagai akibat Perang Asia Timur Raya. Yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh komponen pergerakan nasional untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Selanjutnya Jepang pun akhirnya menyadari kesalahannya. Ia berbelok haluan. Jepang lebih condong untuk bekerja sama dengan para pemimpin Islam, baik para pemimpin tradisional ataupun pemimpin nasional. Sebab Jepang menganggap bahwa para kiai yang memimpin pondok pesantren yang merupakan pendidikan masyarakat pedesaan sehingga dapat dijadikan alat propaganda yang efektif. Namun sebaliknya, nanti kegiatan yang dijalin antara Kiai dan Jepang ini akan dimanfaatkan oleh para kiai pondok pesantren untuk melawan Jepang. Pada bulan Oktober dibentuklah Federasi Umat Islam yang diberikan nama yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Masyumi, dan jabatan ketua diserahkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun karena kesibukan beliau, tugas tersebut diserahkan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim. Pada tanggal 1944 dibentuklah Sumbu Kantor Urusan Agama untuk tingkat pusat dan Sumuka untuk tingkat daerah. Sumbu dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim dan Khar Zakir. Selanjutnya Jepang memberi perhatian kepada para kiai dengan mengajarkan sejarah, kewarganegaraan, olahraga, senam, dan bahasa Jepang. Pada tahun yang sama, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim diizinkan membuat laskar Hizbullah dan Sabilillah, dan nantinya laskar-laskar inilah yang akan berbalik melawan Jepang. Untuk memperkuat kekuatan militer Jepang, Jepang juga membentuk kekuatan sukarela, yakni PETA. PETA diikuti oleh berbagai kalangan termasuk di dalamnya para kiai. Tujuan bangsa Indonesia masuk PETA bukan untuk membantu Jepang dalam perang, namun untuk belajar militer guna menanamkan pendapat politik yang lebih besar. Nah, ketika banyak rakyat yang ikut di dalam PETA, maka nantinya mereka dibekali
pendidikan militer, dan akhirnya dengan kemampuan militer itu akan berbalik melawan Jepang. Ini sangat cerdas sekali para pemimpin bangsa saat itu yang menggunakan untuk kekuatan militer. Jepang juga membentuk kekuatan sukarela, yakni PETA. PETA diikuti oleh berbagai kalangan termasuk di dalamnya para kiai. Tujuan bangsa Indonesia masuk PETA bukan untuk membantu Jepang dalam perang, namun untuk belajar militer guna dan mendapatkan politik yang lebih besar. Dan nantinya dari PETA ini muncul pahlawan-pahlawan yang luar biasa, salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuaki Kaisho menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Janji itu diberikan karena di beberapa peperangan Jepang kalah melawan sekutu. Janji itu direspon positif oleh pemimpin Kongres Umat Islam sedunia, yaitu Syekh Muhammad Al-Husain dari Palestina, dengan mengirimkan surat kepada pemerintah Jepang melalui duta besar. Surat itu juga ditembuskan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu R.S. Masyumi. Dengan cepat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyelenggarakan rapat khusus pada tanggal 12 Oktober 1944 yang menghasilkan resolusi ditujukan kepada pemerintah Jepang. Nah, resolusi tersebut berisi yang pertama, mempersiapkan rakyat Indonesia agar mampu dan siap menerima kemerdekaan Indonesia dan agama Islam, mengaktifkan kekuatan umat Islam Indonesia untuk memastikan terlaksananya kemenangan final dan mengatasi setiap rintangan dan serangan musuh yang mungkin berusaha menghalangi kemajuan kemerdekaan Indonesia dan agama Islam. Yang ketiga, bertempur dengan sekuat tenaga bersama Jepang Raya di jalan Allah untuk mengalahkan musuh. Menyebarkan seluruh resolusi ini kepada seluruh tentara Jepang dan segenap bangsa Indonesia. Meskipun pada zaman Jepang NU mendapatkan posisi strategis, namun tetap tidak mengubah sikap kritisnya terhadap pemerintahan. NU tetap berjuang demi mencapai Izzul Islam wal Muslimin, dan Izzul Islam wal Muslimin itu tidak dapat tercapai kecuali dengan kemerdekaan. Sebelum meraih kemerdekaan, umat Islam tidak akan merasa terbebas dan leluasa untuk melaksanakan ajaran agama. Berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh Jepang. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.